Pertama kalinya lihat sasis MAN RR26480 diangkat seperti ini pakai kren. Wow. Oke, silakan ya, hati-hati ya. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan juga judulnya, hari ini kita akan jemput sasis terbaru dari MAN RR26480 miliknya Yutrans. Wih, luar biasa. Jadi kita akan menuju ke kawasan Jababeka, Cikarang ya. Jadi yaudah kita lanjut lagi kalau sudah sampai di pabriknya atau di gudangnya dari MAN. Let's go, kita berangkat. Akhirnya kita sampai juga di Cikarang, ini di tempatnya MAN, dan lihat langsung disambut dengan banyak sekali truk-truk di sini, dan ini truknya monster-monster semua nih. Ini bisa lihat di kodenya ya, TGS 40480. 40-nya itu berarti GVW dari dia yang bisa dibawa ya, itu sampai 40 ton, luar biasa sekali. Juga ada sasis bus di sini. Ini dia nih, MAN RR26480. Seperti ini ya. Kalau gitu kita pernah review yang di Karoseri New Armada sudah ada struktur rangkanya yang warna biru yang seperti ini. Nah, inilah untuk sasis yang normalnya. Kalau waktu itu yang kita di Karoseri New Armada itu tidak normal ya. Kayak gini lah ya. Ini kira-kira panjangnya mungkin sekitar 10,5 meter ini kayaknya ya. Kalau dalam bentuk sasis yang normal seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, untuk sasisnya dari Yutrans itu ada di bagian belakang. Yuk, langsung kita lihat sasisnya milik PO Yutrans. Jadi ini dia salah satu dari dua sasisnya MAN RR26480 miliknya PO Yutrans. Ini sedang dibersihkan karena nantinya akan ditempel stiker di bagian sana teman-teman. Nah, ini baru pertama kalinya juga aku lihat sasis MAN yang normal sama seperti yang di depan tadi ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi di sini ada bannya. Kayak kemarin nggak ada ya. Pas di New Armada kayaknya nggak ada ya ban ini ya? Udah dicopot ya? Nah ini ada nih, ternyata bannya di sebelah sini. Tuh. Jadi ini ban yang buat double nanti di belakang. Gitu. Lihat, ini balon suspensinya. Tuh. Ada tulisannya, MAN. Oh, Made in Turkey. Gitu. Jadi ini kayaknya setelan standar ya. Jadi dia anginnya nggak terlalu full dan nggak terlalu kempes. Jadi setelan standarnya kayak gini. Nanti kalau mau dinaikkan, dia akan full nih anginnya. Keisi semua gitu. Kemudian ini untuk tangkinya tuh, tangkinya besar sekali. Wah, ini tangkinya besar sekali dan ini kayaknya bisa masuk kanan kiri harusnya ya untuk pengisian bahan bakarnya gitu. Kemudian ini toolkit di bawah sini. Terus ini ada aki di sebelah sini. Akinya dua juga ya Pak? Aki dua juga tuh. Wih, ini bersih sekali nih. Ini sasis terbersih yang pernah kita lihat ya. Selama ini kalau review sasis pasti udah agak-agak gimana gitu, ini bersih sekali. Terus di bagian belakang, nah ini suspensinya nih. Tuh, ada dua ya, ada di depannya ban belakang dan ada di belakangnya ban belakang. Tuh, di atas juga ada. Tuh, jadi suspensi di bagian belakangnya itu banyak karena di sini rodanya ada 6. Jadi di bagian belakang ini kalau kita perhatikan dengan detail, ini kompleks sekali teman-teman. Lihat di bagian sini ada yang namanya kayak banananya gitu. Ini klaimnya dari MAN, ini tuh banana yang paling kuat ya. Jadi mau pakai beban kayak gimana pun, nanti misalkan bus ini udah jadi ya, beban saat jalannya itu mau seberapa berat pun ini harusnya aman sekali si banananya ini. Terus lihat di sini nih gardan-gardannya tuh kompleks banget. Terus nyambung lagi ke belakang, di belakang sana ini untuk transmisinya Traxxon 12 speed ya, dan dia rapi sekali, cover gitu ya untuk si transmisinya. Nah, kabel-kabelnya juga rapi ya. Ini kayaknya sasis yang paling bersih, paling rapi yang pernah kita review kayaknya ya. Harusnya sih iya. Terus di belakang ini radiator, dia ada di sebelah kiri ya. Kemudian sini kita ke belakang.
Nah, ini untuk di bagian mesinnya. Tuh, kayak gini. Ini untuk dipsticknya. Dipsticknya dia warna hijau. Tuh. Nah, tuh. Kemudian di sebelah sini, ini ada yang ditutup pakai plastik. Ini nih ada hubungan dengan kelistrikan. Jadi kalau kita buka, nah ini ada merah-merah, ini untuk cut off kelistrikannya nih. Tuh. Jadi sebagai safety, kalau sasis premium seperti ini biasanya untuk tempat cut off-nya itu ada beberapa tempat. Nggak cuman 2, biasanya lebih dari 2 untuk cut off mesin atau cut off kelistrikan secara keseluruhan. Jadi itu berguna banget kalau lagi dalam keadaan darurat gitu ya. Kita bisa cut off si mesin atau kelistrikannya di beberapa tempat. Nah, kita ke sebelah kanan. Kalau tadi di sebelah kiri, bannya kan cuma 1 ya. Tuh, yang di tengah-tengah bannya cuma 1. Di sini ada 2. Tuh, double di sini. Kenapa seperti itu? Itu supaya menyeimbangkan bobotnya. Karena ini kan bobotnya ada di belakang ya, banyaknya ya. Jadi nggak dipasang dua-duanya, dipasangnya salah satu aja yang ban double-nya. Sebelah situ belum dipasang. Nanti kalau sasisnya udah jadi, di karoseri udah jadi body bus, baru dipasang dua-duanya. Kemudian ini ada tangki AdBlue ya, karena ini udah Euro 5, jadi wajib ada AdBlue-nya supaya membuat polusi yang dikeluarkan oleh mesin bus ini menjadi lebih minim gitu. Makanya ada AdBlue-nya. Ini kalau nggak salah, ini besar banget sih tangki AdBlue-nya ya. Ada tulisannya nggak ya? Ya nanti aku tulis lah berapa kapasitas tangki AdBlue-nya gitu. Kembali ke bagian depan, ini tangki yang tadi ya. Jadi dia emang masuknya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah ini nanti untuk tempat masuk pengisian bahan bakarnya. Start mesinnya, ya mas. Gas. Wah. Nah, suara mesinnya dari MAN RR 26480 ini, dia tuh nggak kencang suaranya. Suaranya tuh kecil. Jadi kayak dieselnya tuh kayak udah modern banget. Jadi suaranya kecil banget. Teman-teman bisa dengar kan suaranya? Tuh. Halus banget suaranya. Gokil. Bisa sehalus ini ya. Sekarang kita lihat di bagian pengemudinya. Jadi, ini untuk sasis MAN itu tidak mendapatkan kursi pengemudi. Cuma dapat kursi berwarna merah seperti ini. Mungkin nanti kalau sudah jadi bodinya, kursinya itu akan ikut kursi bawaan dari busnya atau ikut dari kursi penumpang. Bentukannya seperti apa. Tapi kalau dari sasis, cuma bangku berwarna merah seperti ini aja. Dan untuk naiknya, itu tidak ada besi-besi tambahan ya. Tapi di sini ada bolongan. Nah, ini untuk membantu kita sebagai pengemudi untuk naik ke atas sini. Ya, kita coba naik ya. Hup. Nah, kayak gini teman-teman, posisinya ketika mengemudikan sasis MAN RR 26480. Ada apa aja di sini? Nih, teman-teman bisa lihat, ini tuh ada tuas, ini untuk parking brake-nya. Jadi untuk MAN RR 26480 ini dia belum EPB atau Electronic Parking Brake. Jadi masih memakai tuas seperti ini yang tentunya nanti posisinya tidak di sini ya, akan dipindahkan posisinya ketika sudah menjadi bodi seutuhnya. Dan kalau kita lihat di sini yang ketutupan plastik, sini ada tombol-tombol. Nah, banyak nih tombol-tombol nih. Ini ada puter-puteran. Ini untuk lampunya. Seperti biasa dari Eropa ya. Dia puter-puteran. Terus ada pengaturan untuk suspensi. Ini hazard. Terus ini konfigurasi. Ini untuk ke instrumen cluster. Dan lain-lainnya. Ini lampu sen sebelah sini. Wiper juga di sebelah sini. Untuk transmisinya ada di sebelah kanan. Puter-puteran juga. Gitu teman-teman. Dan yang menyenangkan setirnya sih ya. Dia belum dikelet. Aduh, ini rasanya ingin dikelet ya. Terus juga di bagian instrumen clusternya dia juga masih seperti ini. Kilometernya 20 km tuh. Sudah 20 kilometernya. Gitu. Nah, setirnya kayak gini ya. Pencetan-pencetan di sebelah kiri banyak. Ini ada volume, ada angkat telepon, ada cruise control. Ini ada off untuk off cruise controlnya. Kemudian di sebelah sini untuk pengaturan si instrumen clusternya. Ini ada tombol back, ini ada next dan juga back dari audio atau lagu yang lagi kita setel. Ada voice command-nya juga. Ini nggak tahu voice command connect-nya kemana nih nanti. Mungkin ke head unitnya ya. Terus ini nih untuk tuas transmisinya, dia ada di sebelah kanan. Kalau netralnya dia dipencet sebelah sini, ditekan ke dalam. Terus ini untuk manual matic-nya dia ada di sebelah sini. Gitu. Maju mundurnya tinggal diputar ke depan dan ke belakang. Gitu. Oke. Kemudian untuk setirnya juga bisa diatur posisinya naik dan juga turun. Caranya kita tinggal unlock dari sini. Ada pencetan, unlock dan juga lock. Kalau kita pencet
unlock, kita bisa setting tuh, naik turun seperti ini. Jadi biasanya ini digunakan pada saat drivernya mau turun gitu ya, setirnya dinaikkan seperti ini. Jadi untuk keluar masuknya itu lebih mudah, nggak mentok setir. Tapi kalau udah mau jalan lagi, kita unlock dan kita setel seperti ini, kita siap untuk jalan lagi gitu. Dan posisinya ini menyenangkan ya, posisi duduknya, apalagi nanti ketika ini sudah dipasang jok yang sebenarnya, pasti lebih enak lagi untuk posisi mengemudinya. Kita mau bawa sasisnya ke depan, karena waktu itu kita di karoseri New Armada itu kan belum sempat nyobain ya MAN RR 26480 ketika masih dalam bentuk sasis. Nah, ini mumpung lagi di gudangnya, kita cobain muter-muter di sini. Seperti apa rasanya dan bagaimana suaranya ketika jalan. Nanti aku akan taruh satu mic ke mesin biar teman-teman dengerin bagaimana suaranya ketika sasisnya atau mesinnya kita nyalakan sambil jalan. Yuk, langsung naik aja dan jangan protes seatbelt ya. Ini tidak ada seatbeltnya guys ya. Dan ini cuma di dalam kawasan, paling kecepatan kita cuma 5 km per jam saja. Yuk, langsung aja kita jalan. Oke, mari kita jalan guys. Hah? Enteng banget. Wah, ini digas ngangkat guys. Bannya ngepot. Ngedrift. Wah, kita bertemu dengan satu lagi tuh. Berpapasan dengan kersan ini ya. Pak, bawa apa itu Pak? Trintin. Waduh, Trintin guys. Oke, silakan ya, hati-hati ya. Wih. Nah, kita coba muter lagi ya. Jadi bawa sasis itu harus hati-hati guys, karena belakangnya itu dia ngebuang si bagian belakangnya. Jadi ini harus mentok. Dan harus pelan-pelan banget. Karena kalau kita gas langsung, dia tuh ngangkat belakangnya. Oke. Dan ini jangan ditiru buat yang masih pemula ya. Nyetir seperti ini dibutuhkan experience yang sudah bertahun-tahun guys. Oke. Muternya di sana Pak. Oke. Kita putar balik dulu guys. Oh, ambil di sini ya. Oke. Tempat putar baliknya sangat terbatas. Harus sangat berhati-hati kita. Udah ya, luar biasa. Ini benar-benar skill kita diuji sekali nih. Masalahnya kanan kirinya nih berbahaya ini. Sebelah kanan kita truk, ya kan? Sebelah kiri kita mobil. Nyenggol dikit bubar ini. Oke. Jadi kita akan lihat abis ini sasis ini akan dinaikkan ke truk
dan akan dikirim menuju ke karoseri. Tapi sebelumnya akan menuju ke garasinya Yutrans yang ada di Tanjung Priok. Kita lihat ya, proses menaikkan ke truknya seperti apa. Proses menaikkan dari sasisnya ke truk. Nah, jadi ini kalau di man itu ada krennya sendiri tuh. Jadi biasanya dulu tuh man ini nyewa kren, tapi sekarang udah ada krennya sendiri. Jadi untuk menaikkannya bisa langsung dari gudangnya seperti ini. Dan mari kita lihat prosesnya seperti apa. 10 ton guys. Oh. So long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. Si tambangnya, nggak tahu apa namanya, jadi satu tambang ini atau tali ini, itu tuh bisa sampai 5.000 kilo. Nih, tuh, 5.000 kilogram tambang ini. Luar biasa. Dan lihat, ini pakai berapa tambang tuh? 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Jadi bisa totalnya tuh 20 ton ya. 20.000 kilo. Dan dia nggak berat loh. Tuh, udah narik banget. Ini tinggal ngangkatnya aja sih. Wow. Oh, ini buat kanan kirinya. Oh. Gokil. Wow. Selesai juga nih, satu sasis diletakkan dengan sempurna di atas truk. Dan setelah ini akan on the way menuju ke garasinya Yutrans di Tanjung Priok. Lihat, luar biasa loh. Jadi enaknya dia pakai crane, dia tuh bisa presisi diletakkannya, tuh lurus semuanya. Nah itu langsung dicopot untuk si tali-talinya. Kita akan menaikkan unit sasis yang kedua. Seru banget guys. Oke, ini satu unit sudah siap untuk diberangkatkan dari Cikarang menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini dia. Wah, ini beloknya tricky juga nih, karena ini ada tiang-tiang tuh. Ambil haluan dulu ke kanan, langsung patah kiri. Udah. Oke teman-teman, jadi baru aja selesai untuk sasis yang kedua dinaikkan ke truk. Ini dia tuh. Jadi kita konvoy dari Cikarang menuju ke Tanjung Priok. Let's go. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Akhirnya kita sampai juga di garasinya Yutrans di Tanjung Priok. Nah, mumpung ada ini salah satu anggotanya dari Yutrans ini. Siap. Mas Didit, Siap. saya mau tanya-tanya ini. Apa ini kira-kira motivasinya Pak Bos ini ambil 2 sasis men ini kira-kira nih? Kalau Pak Bos sendiri itu memilih mengambil sasis ini karena memang selain kebutuhan Ya. dan juga memang Pak Bos itu mau agak tampil beda lah ibaratnya. Oh, karena memang selama ini kan Ya. agak nyentrik ya. Agak nyentrik. Kayak kita pendahulunya dengan sasis premium yang sudah ada, itu kan ternyata rame banget tuh. Rame. Nah, ini kita bikin dobrakan baru dengan 2 sasis men yang ada di belakang 2 kita sasis nih. men. Yang pastinya akan membuat pasar baru mungkin nantinya ya Betul sekali. di Jakarta Utara. Ini kira-kira akan masuk karoseri mana nih? Sudah bisa di-spill belum? Kalau di-spill sih sudah kelihatan nih Sudah bayangannya. kelihatan ya? Jadi kemungkinan ini intinya clue-nya aja sih ya. Kita nggak bisa nyebut clue-nya ya mengarah ke timur lah pokoknya. Oh. Dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Nah. Berarti banyak dong, bisa Jawa Banyak. Tengah, bisa Jawa Timur, pokoknya ke arah timur ya. Ke arah timur pokoknya. Wah, pokoknya teman-teman tunggu aja videonya lagi di channel Mas Arkan. Betul. Karena kita akan ikuti terus ya Siap. perjalanan kedua sasis men ini sampai dia jadi body bus yang utuh. Betul sekali. Nah, kelasnya seperti apa, bodinya Bodi seperti seperti apa, apa. belum bisa di-spill. Belum. Ya. Nanti kita saksikan ke depannya. Karena agak nyantai ini ya, nggak Agak buru-buru nyantai, ya. enggak. Betul sekali. Ini Ini unit spesial nih. nanti. enaknya Yutrans ini nyantai, tidak diburu-buru. Jadi semua busnya itu maksimal lah ya. Maksimal. Jadinya maksimal, nggak diburu-buru, Iya. terus QC-nya segala macam tuh Siap, betul. ketat sekali. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan armadanya Yutrans, bisa kemana hubunginnya? Bisa langsung hubungin ke marketing 1, marketing 2 di bawah ini. Oke, bisa juga Instagramnya apa? Kita ada Instagram di Utrans Official dan di TikTok Utrans Official juga. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutan dari kedua sasis men ini, jangan lupa di-subscribe dulu channel Mas Arkan dan follow Instagramnya Utrans Official. Oke, Betul sekali. makasih. Mas Terima Didit. kasih, Mas. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu.